Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita akan kembali membahas materi yang cukup penting, yaitu terkait dengan kemampuan figural. Nah, kenapa aku bilang ini cukup penting? Karena tahun kemarin ini banyak sekali soal tentang kemampuan figural, bahkan bisa muncul 5-10 soal per orang. Seperti biasa di video ini kita bahas materi dulu dan latihan soal di sesi paling akhir serta kunci jawabannya. Dan teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like-nya biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman materi berikutnya. Nah, teman-teman yang masih belum punya platform belajar, di sini aku menyarankan untuk teman-teman minimal punya satu platform belajar, dan dari semua platform aku paling merekomendasikan untuk join di Sahabat CPNS untuk SKD Edition CPNS Mastery. Kenapa? Karena ini sangat murah, cuma 99K aja, dan teman-teman akan dapat banyak sekali fasilitas seperti video panduan, akses materi, ebook soal, channel, aplikasi Smart Learning, rekap mentor, video pembelajaran TIU, serta grup premiumnya. Dan langsung saja kita masuk ke materinya. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin join, jangan lupa untuk cek description box-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu dulu tentang jenis-jenis kemampuan figural. Nah, secara garis besar itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, kemampuan figural analogi, kemudian kemampuan figural ketidaksamaan, yang ketiga, kemampuan figural serial, dan yang terakhir, kemampuan figural menyusun bangun ruang. Nah, apa sih perbedaan antara 4 jenis kemampuan figural ini? Kita bahas dulu. Yang pertama, kemampuan figural analogi. Nah, di sini teman-teman itu harus mencari perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan. Kemudian teman-teman gunakan konsep pada gambar tersebut pada kondisi yang lain. Maksudnya gimana? Nanti kita lihat di contoh soalnya. Tapi sebelumnya aku berikan tips dulu untuk mengerjakan kemampuan figural analogi ya. Yang pertama, teman-teman harus cari apakah ada item yang berpindah. Kemudian, apakah ada tambahan item? Apakah ada item yang menghilang? Apakah ada perubahan item? Dan apakah ada item yang berubah arah? Nah, ini 5 poin penting yang harus teman-teman cari di soal figural analogi. Nah, biar lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Seperti ini. Nah, teman-teman lihat, apakah ada item yang berpindah? Ada kan? Mana coba? Yang ini. Persegian di sebelah kiri pindah ke sisi sebelah kanan. Artinya kita gunakan kondisi ini pada gambar yang kedua. Gambar yang ini harus pindah juga ke sisi kanan. Oke, gampang kan? Nah, kemudian apakah ada tambahan item? Ada nggak tambahan item? Lihat di sini masih kosong dan tiba-tiba di sini ada muncul sebuah titik. Ada tambahan item kan berupa titik, artinya di gambar berikutnya teman-teman juga harus menambahkan sebuah item lingkaran di sebelah sini. Paham kan? Nah, jadi jawabannya apa? Teman-teman bisa mencari gambar yang ini di opsinya, yaitu D. Nah, jelaskan, jadi teman-teman cukup perhatikan apakah ada tambahan item, adakah yang berpindah, adakah yang menghilang, adakah perubahan, adakah yang berubah arah. Jelas? Kita masuk ke contoh berikutnya biar lebih jelas lagi. Oke, contoh berikutnya masih dengan tips yang sama kita terapkan ke soal yang ini. Teman-teman perhatikan bahwa gambar yang ini awalnya dari segitiga berubah itemnya menjadi segi 4. Artinya gambar berikutnya yang awalnya segi 5 akan berubah menjadi segi 6. Oke, sepakat ya? Dan ternyata semua opsinya adalah segi 6. Kita lihat lagi apa yang berubah. Nah, teman-teman lihat bahwa garis yang ini awalnya dia tegak, sekarang menjadi posisi horizontal atau dia berputar 90 derajat. Artinya gambar yang satunya dia juga harus berputar 90 derajat dan semua opsinya masih berputar 90 derajat. Kita lihat lagi apa yang berubah. Nah, teman-teman perhatikan bahwa garis ini yang awalnya tipis berubah menjadi tebal. Sehingga gambar yang ini juga yang awalnya tipis harus menjadi tebal, dan opsi A pastinya salah karena garisnya masih tipis. Kemudian opsi B juga salah. Kenapa? Karena sisi dalamnya ini tidak sebangun dengan sisi luarnya. Teman-teman lihat bahwa segitiga di luarnya, segitiga di dalam yang kecil juga sebangun. Begitupun dengan segi 4 yang ini sebangun dengan segi 4 yang di dalam. Artinya segi 6 yang ini
harus sebangun dengan segi 6 yang di dalamnya. Sehingga opsi B salah. Tersisa opsi C dan opsi D. Nah, teman-teman perhatikan apa yang menjadi pembeda antara C dan D, yaitu garis yang di tengah untuk opsi C itu full dari kiri ke kanan, sedangkan yang D ini hanya di bagian tengahnya saja. Teman-teman lihat perbandingannya, apakah ini full? Tidak kan, artinya yang ini salah, karena ini hanya di bagian tengahnya saja garisnya. Oke, sepakat ya, sehingga jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjut ke soal berikutnya atau kemampuan berikutnya, yaitu kemampuan figural ketidaksamaan. Ini gampang, teman-teman cukup mencari perbedaan pada beberapa gambar dan memilih gambar yang berbeda atau tidak memiliki kemiripan dengan gambar yang lainnya. Contohnya seperti ini. Tipsnya dulu. Temukan kesamaan dari dua gambar terlebih dahulu, kemudian cek ke gambar berikutnya dan temukan gambar yang berbeda. Kita lihat contoh soalnya. Teman-teman coba perhatikan ini, opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, dan opsi E. Teman-teman lihat apa yang menjadi kesamaan dari gambar-gambar ini. Sudah dapat tidak? Nah, dari A ke B ini punya 3 garis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba kita lihat C apakah juga 3 garis? 1, 2, 3. D berapa garis? 2 garis. Dan E adalah 3 garis. Sehingga yang berbeda adalah opsi D. Dan jawabannya adalah D. Semua terdiri atas 3 garis kecuali opsi D hanya 2 garis. Itulah cara untuk menjawab soal-soal seperti ini. Jadi soalnya tidak ada, cuma langsung opsi saja. Artinya teman-teman harus mencari mana yang berbeda dari yang lainnya. Lanjut. Nah, A, B, C, D, dan E. Teman-teman lihat mana yang berbeda sendiri. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi ini jawabannya adalah C. Kenapa? Karena ini adalah berupa pencerminan. Nah, biar jelas aku kasih garis. Jadi ini mencerminkan ini mencerminkan ini mencerminkan ini mencerminkan ini. Sedangkan ini tidak saling mencerminkan. Mereka malah searah, bukan saling mencerminkan. Sehingga ini yang berbeda sendiri dari opsi-opsi yang lain. Oke, gampang ya untuk kemampuan figural ketidaksamaan. Kemudian kita masuk ke kemampuan figural serial. Nah, di sini teman-teman itu harus menentukan pola hubungan dalam bentuk gambar dan menentukan pola berikutnya. Tipsnya sama aja dengan yang pertama tadi tentang figural analogi. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soalnya saja. Nah, di sini ada 3 gambar yang berderet. Teman-teman di sini pada kemampuan serial harus mencari hubungan dari gambar pertama ke gambar kedua, kemudian gambar ketiga, dan menentukan gambar apa berikutnya. Nah, teman-teman lihat poin-poin ini dan terapkan di sini. Kita lihat ya bahwa gambar ini bertambah 1 garis ke gambar berikutnya. Awalnya cuma 1 garis, tiba-tiba di gambar berikutnya menjadi 2, kemudian di gambar berikutnya menjadi 3, artinya di gambar berikutnya itu ada 4 garis. Sehingga opsi A, opsi B, dan opsi E itu salah karena cuma ada 3 garis. Kemudian apalagi yang berubah? Yaitu dari putih menjadi hitam menjadi putih, artinya di sini menjadi hitam. Maka opsi C itu salah karena dia putih yang harusnya warnanya hitam. Sehingga jawabannya adalah opsi D. Oke, gampang ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini teman-teman coba lihat apa yang berubah, apa yang berpindah, apa yang berubah arah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman lihat bahwa item-item ini dan ini itu mereka berpindah 90 derajat. Yang awalnya di sini, kemudian pindah ke sebelah sini, kemudian pindah ke sebelah sini. Kemudian berubah bentuk, bertambah 1 segi. Awalnya segi 3 menjadi segi 4, kemudian menjadi segi 5. Artinya gambar berikutnya menjadi segi 6. Kemudian dia berubah dari hitam menjadi putih, menjadi hitam, kemudian harusnya menjadi putih lagi. Nah, kita lihat ya. Segi 3, segi 4, segi 5, artinya harusnya segi 6. Sisa 2 opsi ini aja, opsi A dan opsi B. Kemudian posisi mereka sudah sama, yaitu di sini
pertama kan di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Jadi A dan B juga sudah benar. Kita lihat hitam, hitam, putih harusnya. Jadi yang benar adalah opsi B. Oke, yang terakhir yaitu kemampuan figural menyusun bangun ruang. Nah, ini tuh yang paling susah di antara kemampuan figural yang lain karena teman-teman itu harus mencari bentuk jaring-jaring dari sebuah bangun ruang dengan memperhatikan bentuk ruang atau motif dari bangun ruang. Nah, biar lebih gampang, ini tipsnya. Yang pertama, fokus di satu sisi sebagai acuan awal, kemudian perhatikan arah putar dari motifnya, dan perhatikan tata letak dari motifnya. Nah, biar lebih jelas aku berikan contoh soalnya. Yang pertama, jadi ini ada gambar, teman-teman harus mencari mana sih bentuk jaring-jaring dari gambar tersebut. Jadi yang pertama teman-teman fokus di satu sisi sebagai acuan awal. Nah, yang menjadi acuan awal biasanya aku pilih yang gambar paling depan, jadi yang ini. Jadi yang ini, dan ini. Kemudian langkah kedua, perhatikan arah putar motifnya. Nah, teman-teman lihat sisi yang lain dari selain sisi yang ini. Ini dan ini. Teman-teman lihat arah putarnya dari gambar ini ke gambar ini itu mereka searah jarum jam. Artinya jaring-jaringnya juga mereka harus searah jarum jam. Lihat dari gambar ini ke gambar ini searah jarum jam. Kemudian gambar ini ke gambar ini mereka berlawanan arah jarum jam. Artinya ini salah. Kemudian ini dan ini juga otomatis salah karena dengan bentuk seperti ini akan menghasilkan lokasi ini dan ini itu bertolak belakang atau depan belakang, sedangkan yang sebenarnya adalah mereka bersebelahan. Tapi di jaring-jaring ini mereka itu akan menjadi depan dan belakang, sehingga ini salah. Kemudian opsi D, kita lihat dari gambar ini ke gambar ini mereka searah jarum jam. Jadi kita keep dulu opsi A dan opsi D. Kita lanjut perhatikan tata letak dari motifnya. Teman-teman lihat sisi yang ini, sisi yang gelap ini, garis yang gelap ini dengan sudut yang ini mereka itu saling tegak lurus. Artinya jaring-jaringnya mereka juga harus saling tegak lurus. Ini dan ini tegak lurus, sedangkan ini dan ini bukan saling tegak lurus melainkan mereka searah. Oke, jadi opsi D salah dan jawaban yang tepat adalah A. Gampang kan? Nah, kita lihat untuk soal berikutnya. Fokus di satu sisi. Kita fokus ke titik yang ini, ini, dan ini. Teman-teman lihat arah putar motifnya. Ini ke sini itu searah jarum jam. Nah, ini ke sini itu berlawanan arah jarum jam. Ini pasti salah. Kemudian lihat lagi. Ini ke sini searah jarum jam. Kita keep dulu. Kemudian ini dan ini itu mereka malah menjadi bertolak belakang atau depan belakang, sedangkan mereka itu harusnya bersebelahan. Jadi opsi C juga pasti salah. Dan kita lihat opsi D, dari gambar ini ke gambar ini itu mereka berlawanan arah jarum jam, sehingga opsi D salah dan yang benar adalah opsi B. Oke, gampang kan? Walaupun terlihat susah, tapi sebenarnya ini bisa kita akali untuk menjadi lebih mudah. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita masuk ke sesi latihan soal. Dadah!
Oke, ini dia kunci jawaban dari 11 nomor soal latihan yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar ya. Dan cukup sekian untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.